المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم وخير الناس أعطاهم للناس صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Al-Madani Muhammadiyah Kayu Putih, betul Bapak Ibu ya? Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan yang paling utama tentu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bersedia untuk melangkahkan kaki kita dari kediaman kita masing-masing menuju masjid yang insyaallah penuh berkah ini untuk menaikkan ibadah sholat subuh berjamaah, lanjut dengan kegiatan ta'lim atau tausiah. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, apalagi menahbiskan diri sebagai warga Muhammadiyah, harus sejalan dengan akidah, ibadah, dan muamalah serta akhlakul karimah yang Rasul teladankan. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita diakui oleh beliau juga sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur sekali dan bahagia sekali saya bisa hadir bersilaturahim dengan jamaah di Masjid Al-Madani ini atas wasilahnya Pak Ferizal. Saya baru pertama kali bertemu dengan beliau, meskipun sudah sering komunikasi via WA ya, chat, bahkan telepon, tapi beberapa kali beliau juga mengundang kami dan kebetulan belum ada waktu yang pas. Dan ini dilalah ya, kata orang Jawa itu dilalah kersaning Allah ya. Dilalah, saya ada kegiatan di Vertu Hotel sini Bapak Ibu, mengikuti salah satu tahapan ya, sekaligus nanti mohon doa restunya, tahapan dari penilaian untuk Kepustakaan Islam Award 2024 yang diadakan oleh Dirjen Bimas Islam. Ini kaitannya dengan juga tulis menulis, jadi berkah menulis ini. Saya ketemu dengan Bapak Ibu semua, kemudian juga diundang untuk wawancara tahap kedua, dan insya Allah nanti pertengahan November pengumuman 3 besar. Jadi hari ini 5 besar, nanti pengumuman 3 besar atau grand final untuk mendapatkan award, dan saya mohon doa dari Bapak Ibu yang hadir dan seluruh warga di jamaah Masjid Islamic Center Al-Madani ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, amin. Dan bisa ketemu lagi insya Allah kalau nanti saya ke Jakarta lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan di mukadimah tadi ayat ke 124 sampai 126 surah Toha. Itu ayat kalau kita dalami maknanya luar biasa, karena di ayat itu dijelaskan bahwa kehidupan yang sempit, yang susah, yang sumpah yang dialami oleh manusia, itu faktor utamanya adalah dijelaskan di ayat awal itu, kalimat awal. Wa man a'radu an dzikri, barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang susah, yang sumpek, yang galau, yang gelisah dan sebagainya.
Jadi dari sini dulu kita bisa muhasabah, bisa introspeksi. Ketika kita menghadapi kehidupan yang demikian digambarkan Al-Quran, jangan-jangan diri kita itu sudah mulai berpaling dari mengingat Allah, sudah mulai mengabaikan perintah-perintah Allah, tapi justru mengindahkan larangan-larangannya. Naudzubillah, subhanallah. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, yang sumpek. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kata Allah akan mengumpulkan mereka orang-orang ini yang berpaling ini pada hari kiamat nanti a'ma, dalam kondisi buta. Nah, ada mufassir yang menyatakan maksud buta di sini adalah buta mata hati, bukan buta fisik. Tetapi kalau dilihat dari rangkaian ayat berikutnya, maka mayoritas ulama tafsir memahami ini sebagai buta mata fisik. Kenapa? Karena ayat berikutnya mengatakan, qala rabbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Jadi orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta atau dikumpulkan dalam kondisi buta itu akan mengatakan, rabbi lima hasyatani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu hidup kami melihat. Nah, kemudian dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, yang demikian itu karena dulu ketika kami datangkan ayat-ayat kami, kalian melupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini kamu dilupakan. Hadirin jamaah Masjid Al-Madani rahimakumullah. Ketika baca ini, saya merenung, saya tertegun sejenak bahwa jangan-jangan ketika saat ini kita mengalami kehidupan yang susah, entah ekonomi, entah keluarga, entah apapun, faktor utamanya adalah a'radu, berpaling an dzikri, dari mengingat Allah. Maka ada sebuah pesan para ulama yang sangat penting. Kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, tidak usah repot-repot, tidak usah susah-susah, tidak usah bingung-bingung. Yang pertama kita perbaiki adalah sholat kita. Artinya sarana untuk mengingat Allah itu melalui sholat. Jadi mulailah perbaiki hidup dengan perbaiki sholat. Kau perbaiki sholatmu, Allah memperbaiki hidupmu. Intinya seperti itu. Nah, jadi kehidupan modern ini memang kan sekarang luar biasa, Pak Ibu. Apalagi di dunia digital ya, ngeri sekali pergaulan anak-anak kita yang remaja, yang bahkan anak-anak sudah di luar batas. Belum lagi hal-hal yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan terjadi, kriminalitas ya, penyimpangan seksual dan lain sebagainya, narkoba, masya Allah. Maka pentingnya kita kembali mengkaji dan mengaji ayat Allah itu adalah agar kita tidak terlena dengan kehidupan yang sebetulnya dalam Al-Quran disebut wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia hanyalah sebuah ya kehidupan kesenangan yang menipu saja. Jadi kalau kita terlena dengan kehidupan dunia, ya sudah, tiba-tiba Allah panggil kita. Orang-orang yang sekarang hidup dan terlena itu sesungguhnya sedang tidur. Bangunnya kapan? Pada saat sudah dikubur di alam barzah itu baru bangun. Jadi an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia pada umumnya sedang tidur. Ketika mati dia baru sadar. Pas sudah dimasukkan ke alam barzah, ke liang kubur, intabahu, mereka baru sadar, di mana saya? Jadi an-nasu niyam, manusia itu sedang tidur. Banyaknya sedang pada tidur sekarang. Nanti begitu sudah ada di dalam lubang ukuran 1x2 meter itu, dia baru intabahu, sadar. Apalagi yang sekarang sedang dilenakan, sedang dilalaikan dengan entah itu jabatan, entah itu materi, entah itu popularitas.
Tapi memang ada ayat lain Bapak Ibu yang justru mungkin kalau disandingkan dengan ayat tadi itu kok ini agak kontradiktif ya. Kalau tadi kan dikatakan orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah itu diberi kehidupan yang sempit. Tetapi ada ayat yang justru menunjukkan mereka yang melupakan ayat Allah, Allah beri kehidupan kesenangan yang berlimpah-limpah. Jadi ada ayat di surah Al-An'am kalau nggak salah, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran dari kami, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Nah ini kan kontradiktif. Yang tadi di surat Toha 124, 126 mengatakan yang berpaling itu akan diberi kehidupan yang sempit. Tetapi di ayat ini dikatakan orang-orang yang melupakan peringatan dari Allah akan dibukakan kesenangan-kesenangan dunia. Fatahna, kami bukakan abwaaba kulli syai', pintu-pintu segala kesenangan itu. Hatta idza farihu, nah ini kata kuncinya. Sehingga ketika mereka sudah menikmati puncak kesuksesan itu dan lalai, akhadnahum baghtatan, kami cabut secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, dan mereka akan menyesal. Mereka akan meratapi dirinya. Nah, ini yang dalam bahasa agama orang-orang yang jauh dari mengingat Allah tetapi diberi kesenangan itu disebut istidraj. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ya istilah itu ya. Jadi istidraj itu adalah sebuah kondisi orang Muslim tentunya ya. Kalau kafir ya sudah beda lagi. Seorang Muslim yang diberikan kesenangan-kesenangan duniawi, tapi dia justru lalai, tidak mendekat pada Allah, semakin menjauh. Tapi Allah ingin dia itu terus dalam kesenangannya sampai di mana titik akhirnya dia itu akan sadar. Tapi kalau nggak sadar-sadar ya udah akhadnahum baghtatan, kami cabut secara tiba-tiba. Kan banyak yang lagi jadi pejabat tiba-tiba meninggal, belum sempat taubat misalnya. Yang sedang diberi kesuksesan materi sudah sering melupakan, bahkan mungkin sudah nggak pernah datang ke masjid lagi, sudah nggak pernah ke majelis taklim lagi. Tiba-tiba Allah hadirkan bukan azab atau siksa ya, tetapi dicabutlah nikmatnya itu. Ada sebuah kejadian nyata Bu, di daerah Indramayu di Jawa Barat, dekat Cirebon itu. Jadi di situ kan ada namanya Pasar Tegal Gubuk. Pasar Tegal Gubuk itu untuk belanja ini pakaian-pakaian itu. Jadi dalam jumlah besar. Nah, suatu ketika ini kaitannya dengan kalau materi itu tidak bisa kita sombongkan, kita jadikan satu kebanggaan. Ada salah seorang teman dosen yang keluarganya itu baru belanja untuk kebutuhan waktu itu menjelang Lebaran kalau nggak salah. Itu sekitar ada 1,5 miliar menyetok barang 1,5 miliar. Dia belanja 1,5 miliar, malamnya yang paginya mau dijual, malamnya habis kebakar. Bayangkan. Sudah terbayang awalnya itu akan meraup untung lipatannya ratusan juta. Tetapi begitu malam sorenya datang barang itu di gudang, malam itu terjadi kebakaran. Hampir semua gudang-gudang itu habis terbakar. Salah satunya adalah dari saudara teman saya. Dan itu habis dalam satu malam. Kalau sudah gini apa yang kita banggakan? Kalau kejadian alam misalnya banjir, gempa bumi dan sebagainya, kalau Allah sudah berkehendak, apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kesombongannya? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran itu ada 3 sosok. Ini mungkin nanti sangat relate ya, sangat kontekstual dengan kondisi sekarang. Di Al-Quran itu ada 3 tipe manusia yang hidup dalam satu zaman, yang mewakili
kesombongannya masing-masing. Yang pertama itu sombong karena kekuasaan, yang kedua sombong karena materi, yang ketiga sombong karena pengetahuan atau ilmu. Saya sebut saja namanya. Itu yang satu namanya Fir'aun, yang kedua namanya Korun, yang ketiga namanya Haman. Haman itu intelektual yang penjilat penguasa lah, seperti itu. Nah, mungkin ini akan sedikit ada korelasi dengan konteks saat ini. Cuma ya tentu kita nggak boleh menyebut si A, si B. Ini saya sebutnya yang ada di Quran aja ya, jadi aman. Fir'aun itu adalah sosok penguasa tiran, penguasa yang diktator, penguasa yang bahkan mengaku memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu kan kata Fir'aun. Ketika Musa meminta Fir'aun untuk tunduk pada ajaran Allah, dia justru menjawab, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Apa ending dari seorang penguasa yang diktator, yang tiran, bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan? Ditenggelamkan di Laut Merah. Mati. Yang kedua, Haman. Haman itu intelektual, ilmuwan, tetapi jadi corongnya penguasa. Apa yang dikatakan penguasa meskipun menyimpang, oke, yes, ABS ya, asal Bapak senang, yes man, apalagi kumaha juragan wae, semoga dawuh dan sebagainya lah. Istilahnya dia nggak pernah mengatakan sesuatu kebenaran apapun kepada penguasa asal dia mendapat apa yang dia inginkan. Bahasa kasarnya sekarang ya penjilat lah, penjilat. Dia tahu kebenaran tapi dia lidahnya keluh untuk menyampaikan kepada penguasa. Haman nasibnya sama, ditenggelamkan bersama Fir'aun di Laut Merah. Bedanya satu, Fir'aun itu Allah jadikan pelajaran sehingga jasadnya diselamatkan oleh Allah dan sekarang ada di Mesir. Dan itu disebut dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kata Allah, maksudnya saat ditenggelamkannya Fir'aun, nunajjika bibadanika, kami selamatkan badanmu Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, sebagai pelajaran umat-umat sesudahmu. Sementara Haman itu entah kemana rimbanya, yang jelas dia mati bersama Fir'aun. Kemudian Korun, ini sosok orang yang diberi kelimpahan materi, diberi banyak harta, tetapi juga ingkar. Apa yang terjadi? Korun dibenamkan di perut bumi. Makanya sekarang kalau ada orang gali nemu harta namanya harta korun. Itu harta karun, itu dari istilahnya dari situ. Nah, tiga sosok yang hidup dalam satu masanya Nabi Musa, ini harusnya menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa siapapun yang berkuasa tapi ingkar, yang diberi ilmu pengetahuan tapi bukan menegakkan kebenaran, justru membela penguasa yang tiran, kemudian yang memiliki materi berlimpah tetapi justru jauh dari Allah, ya semuanya akan hancur. Nah, ini pelajaran sangat penting, dan berkali-kali saya itu menjumpai dalam fenomena kehidupan ada orang-orang yang merasa harga dirinya atau posisinya itu, eksistensinya lebih mulia dari orang lain, bahkan merasa dia berhak untuk mencaci orang lain dan merasa paling benar. Suatu ketika, ini pengalaman saya waktu masih kuliah di Ciputat. Saya kebetulan alhamdulillah selesai kuliah di Ciputat di UIN ya, UIN Syarifiyatullah Jakarta. Saya menyelesaikan strata 1, S2 dan S3 di situ. Dan pengalaman waktu di Ciputat S1 saya ingat betul kaitannya dengan tadi orang-orang yang merasa punya nilai lebih bagi yang lain. Saya masuk ke sebuah minimarket, yang minimarket itu dekat kampus, menyediakan jasa laundry untuk mencuci pakaian itu. Saya baru masuk, tiba-tiba ada seorang ibu. Saya mohon maaf ya, kenapa ibu contohnya, karena yang datang memang ibu-ibu bukan bapak-bapak. Jadi ibu masuk situ marah-marah. Saya nggak tahu apakah memang tipikal ibu-ibu suka marah-marah ya, nggak tahu saya. Jadi tiba-tiba itu masuk marah-marah, ini siapa yang laundry pakaian saya? Terus pegawainya
maaf Bu, ada apa ya? Ini siapa yang kemarin uang di saya? Ada pegawai yang tahu. Oh ya saya Bu, kenapa? Ini ada lecetnya. Jadi ada sedikit lah, mungkin lecet atau apa gitu ya. Oh iya Ibu, maaf Bu, mungkin karyawan saya itu pimpinannya. Tidak sengaja. Udah ya, gini, tahu nggak? Ini belinya di mana itu? Dia sebut belinya di Singapura katanya. Gaji karyawan Anda itu nggak cukup untuk beli baju ini. Saya istighfar, ya Allah, sampai segitunya ya orangnya. Baru diberi sedikit materi aja sudah merendahkan orang sedemikian. Sampai ngomong gitu, saya dengar sendiri. Gaji karyawan Anda itu nggak bisa membeli baju saya ini. Dia semuanya macam-macam. Ya udah Bu, saya ganti rugi. Nggak perlu. Udah, dia cuma ingin marah-marah, tapi tempatnya di situ. Kenapa nggak marah-marah di rumah sama suaminya aja gitu ya? Itu marah-marah di situ ya, karena ya begitu, ingin menunjukkan show off lah bagi saya. Saya istighfar, ya Allah. Berarti bagi saya beliau ini harga dirinya itu seharga itu barang itu. Itu pertama. Kedua, kejadian di Cirebon. Saya kan kalau habis ngajar kadang-kadang atau ada waktu luang di kampus, saya mampir ke Gramedia Cirebon itu. Nah, di Gramedia Cirebon itu sebelum masuk ke Gramedia ada bundaran Bu, ada tikungan gitu. Mobil saya di belakang, ada mobil di depan itu, apa namanya ya lumayan bagus lah. Terus begitu belok, ternyata ada anak sekolah yang motornya juga mepet di situ. Nah, begitu papasan, begini, si anak sekolah itu jatuh, motornya jatuh. Terus keluarlah seorang, maaf, laki-laki perempuan. Saya nggak tahu kenapa ya datang itu perempuan terus itu. Keluar dari mobil pakai pakaian ya kalau bahasa sekarang mungkin sosialita lah ya, turun marah-marah sama anak sekolah itu, matamu di mana gini. Terus saya lihat karena saya persis di belakangnya, ya sedikit banget lecet itu, paling dipoles gitu aja berapa lah itu, dimarahin nggak bisa-bisa. Ya akhirnya macet, antri panjang sekali di klakson langsung. Udah akhirnya anak itu minta maaf Bu, jalan lagi. Saya itu kadang-kadang ketika melihat kejadian seperti itu, ya Allah, sebegitu rendahkah harga diri seseorang. Maksud saya yang saya kasih itu bukan sama anaknya, tapi sama ibu itu. Harga diri dia itu seharga goresan di mobil itu. Nah ini kemudian saya belajar dalam psikologi itu ada istilah namanya missing style syndrome, sindrom kehilangan gaya. Maksudnya begini, ibu itu dengan melihat sedikit lecet di mobilnya, itu melupakan bodi mobil yang mulus, mungkin 98% mulus, hanya atau 99% mulus, hanya sedikit goresan, dia sudah marah-marah. Itu fenomena yang terjadi kita semua, Bapak Ibu. Kita itu sering kenikmatan yang kita miliki itu banyak sekali, tapi ada sedikit saja persoalan itu menjadi persoalan yang dianggapnya besar sekali. Seperti misalnya sini, kesehatan. Saya sering di tulisan-tulisan saya itu saya sebutkan, jika kita bangun tidur di pagi hari, tidak ada selang infus, tidak ada tabung oksigen di tubuh kita, kita bisa jalan dengan baik, kita bisa bernafas dengan baik. Itu artinya Allah memberikan kesehatan luar biasa. Tapi jarang kita syukuri. Mungkin yang kita syukuri ketika kita bangun tidur, ada transfer ke rekening kita, jepret berapa ratus jutaan, itu baru kita syukur. Tapi nikmat mata, nikmat kaki bisa jalan, mata bisa melihat, tidak kita syukur. Sering kali kita syukuri. Dan itu pelajaran penting, Bapak. Saya ketika beberapa tahun lalu itu mengantar ibu kebetulan menderita diabetes ya, sempat operasi gula, ini katarak juga glaukoma. Kemudian kami antar ke Semarang. Ketika kontrol itu saya lihat ada promo untuk operasi lasik untuk mata minus. Saya iseng aja, saya pengen juga lepas kacamata. Jadi bikin kacamata bukan karena pengen keren-kerenan, ini karena memang bermasalah. Saya kalau saya lepas nggak kelihatan. Nah, akhirnya saya iseng tanya sama dokter ketika konsultasi ibu saya. Dok, sekalian nanya, gimana Pak? Itu di depan ada standing banner tentang operasi lasik.
Oh iya betul. Untuk mata minus itu kalau boleh tahu berapa ya dok ya? Oh itu ada paket-paketnya Pak. Yang paket hemat itu untuk satu mata 25 juta Pak. Yang dua mata berarti 50 juta dalam batin saya. Wah nggak jadi. Nah keluar dari situ saya kemudian bersyukur. Ya Allah, nikmat mata bisa melihat ternyata mahal. Kalau saya harus lepas kacamata, itu satu mata 25 juta, dua mata 50 juta. Itu jarang kita syukuri. Bapak Ibu yang masih kondisinya normal, itu harusnya bersyukur, hemat 50 juta. Belum lagi kaki jalan. Teman satu kantor saya, itu dosen kecelakaan. Satu kaki, tapi operasinya dua. Karena yang patah itu dua, sebelah di kanan dan kiri jatuh kaki itu. Operasi di rumah sakit Gunung Jati Cirebon. Habisnya itu sekitar 75 juta. Saya bayangkan itu baru satu kaki, dua kaki itu 150 juta. Kita sebetulnya kalau mau mensyukuri nikmat itu luar biasa. Cuma yang kita kelihatan itu kan kalau ada uang segepok itu baru ya rezeki ini. Kesehatan yang seperti ini. Ini sebenarnya saya agak-agak suaranya kan agak serak-serak becek ya. Karena memang kelamaan di ruangan AC, saya agak dingin. Tapi alhamdulillah saya masih bisa kesini tadi berangkat dari hotel itu setengah 4 sesuai sarannya Pak dari Zal ya, karena kalau jam 3 katanya kepagian, ternyata memang dekat ya, apalagi pagi ini cepat. Tadi sampai sini jam 4 kurang seperempat. Nah, saya bisa dari rumah, asli saya Brebes Bapak Ibu. Dari Brebes saya ke kampus dulu Cirebon, kendaraan saya taruh di kampus, saya ke stasiun Cirebon naik kereta sampai Gambir, kemudian ke hotel, terus ini bisa ke sini. Itu kan nikmat yang tidak mungkin terjadi kalau saya kondisi sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa melihat. Seperti yang tadi saya contohkan. Nah, itu saya hormati. Inilah yang saya katakan bahwa banyak orang itu yang tidak melihat nikmat yang besar seperti ibu-ibu yang naik kendaraan tadi hanya gores sedikit, yang bodi mobil full itu tidak disyukuri. Kita semua tubuh sehat, hanya ada mungkin sedikit ada apalah luka itu yang jadi pikiran. Atau mungkin yang senang tampil fashionable itu, yang seluruh pakaian bagus, ada sedikit lecet di bawah kaki misalnya itu jadi perhatian. Nah ini yang menjadi pelajaran penting. Sehingga dalam Al-Quran itu betul Allah mengatakan begini, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Itu ayat Al-Quran. Dan ketika saya baca tafsirnya, menariknya adalah kenapa Allah menggunakan kata ibad. Ternyata ibad itu jamak dari abdul, tapi untuk hamba-hamba yang soleh. Artinya, menurut mufassir itu, kalau di antara hamba-hamba yang soleh saja sedikit yang bersyukur, apalagi yang soleh, lebih banyak lagi yang nggak bersyukur. Jadi wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang solih yang bersyukur. Karena jamak abdul itu ibad untuk yang hamba yang baik. Kalau untuk hamba yang pendosa namanya abid. Banyak di Al-Quran dikatakan wa ma rabbuka bidzalamin lil abid, dan Tuhanmu tidak berbuat zalim kepada hamba-hamba yang pendosa. Kenapa Allah tidak berbuat zalim pada hamba pendosa? Allah berikan kesempatan hamba-hamba pendosa ini untuk bertobat. Makanya kadang kita sering melihat ya, mohon maaf, kenapa ya orang-orang baik itu kok kadang umurnya nggak panjang, sementara yang jahat-jahat itu hidupnya lama, umurnya sampai 60-70 lebih gitu. Padahal kelakuannya itu nggak baik. Nah, di situ kemudian diungkapkan oleh para ulama, ketika hamba-hamba yang soleh itu banyak yang meninggal cepat, karena Allah sayang, nggak ingin hambanya itu terkontaminasi oleh kehidupan dunia yang penuh racun itu. Sementara orang-orang pendosa itu diberi umur panjang agar mereka sempat bertobat. Tapi kalau sudah cukup diberi kesempatan nggak tobat-tobat, ya udah tarik aja sama Allah. Israel segera datang. Dan masalahnya Israel nggak pernah WA dulu kalau mau datang ke rumah. Nih nanti siap-siap ya, saya mau
silaturahmi itu. Bayangkan kalau Israel seperti itu, kita siap-siap di rumah itu sudah sebelum datang Israel, dalam kondisi kita sedang sholat, kita sedang haji, kita sedang sedekah. Tapi masalahnya kan nggak pernah Israel ngechat kita duluan, misalnya ini ada warga Al-Madani yang akan saya datangi silaturahmi gitu. Jadi kenapa Allah kemudian merahasiakan kematian, merahasiakan rezeki, merahasiakan jodoh? Karena ada ruang-ruang ikhtiar di situ. Di dalam awal surah Al-Mulk itu kan tabarakalladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi Allah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, yang terbaik antara kita. Nah, ada ditafsirkan oleh namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu seorang ulama besar, sufi, yang tadinya itu seorang penjahat. Jadi Fudail bin Iyad itu dulunya seorang penjahat akab. Kemudian taubat, insyaf, jadi ulama besar. Dan ketika memaknai ayyukum ahsanu amala itu artinya akhlasuhu wa aswabuhu. Yang terbaik amalnya, maksudnya yang ikhlas dan yang paling benar menurut tuntunan. Jadi ibadah tidak sekedar ikhlas, sesuai tuntunan. Ya, seperti kita kalau warga Muhammadiyah jelas ya, kita berpacu pada Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Kita nggak sembarang kan, sembarang apa dilakukan pokoknya ini yang penting pahalanya besar dan sebagainya. Tidak. Kita itu kan termasuk komunitas masyarakat Muslim yang tidak asal beribadah. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asalnya ibadah itu haram. Illa madal dalil ala. Nah, kecuali ada dalil untuk melakukannya. Beda dengan al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu awalnya boleh illa madal dalil ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi sesuatu umum itu boleh kecuali yang muamalah. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi seluruh ibadah awalnya haram kecuali ada yang namanya. Jadi kalau nggak ada tuntunan ya udah nggak usah. Itu kan. Jadi simple. Kita nggak perlu yang repot-repot dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan yang tafsirnya Fudail bin Iyad bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amal itu akhlasuhu wa aswabuhu. Yang disebut amal terbaik itu yang paling ikhlas dan paling benar, atau paling benar dulu dan paling ikhlas. Nah, kita ibadah harus benar dulu, benar dan ikhlas. Ya, artinya berbarengan. Memang ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu juga bisa harus dipaksakan. Maksudnya dipaksakan begini. Kita untuk bangun pagi, sholat subuh, apalagi sekarang kan jam 4 ya, jam 4:05. Itu kalau nggak benar-benar dipaksa, itu susah. Saya tadi khawatir, karena tidur di hotel, takut kebablasan. Saya tadi bangun setengah 2. Bangun setengah 2, udahlah nggak tidur lagi. Saya nge-share tulisannya itu jam 2. Makanya ada yang komen waktu di grup lain itu, tumben kok dini hari. Iya, kebetulan ini nggak bisa tidur. Takut kalau saya ini nanti tidur di hotel kebablasan, atau bangun setengah 5 kan repot. Saya nggak sama manajer sudah menjanjikan, juga sama-sama saya nggak bisa sholat. Makanya jam 2, setengah 2 saya bangun, terus jam 2 baru ini syuruh. Oke, baik, 5 menit lagi Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Madani rahimakumullah. Jadi pada prinsipnya ketika kehidupan kita ini diberikan kebaikan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berpaling, jangan menjauh. Karena kalau takut kepada makhluk kita lari, takut pada Allah kita mendekat. Nah, kita takut kepada ular, kita takut kepada anjing, kita menjauh, jangan dekati. Tapi kita takut kepada Allah, kita harus mendekati. Makanya menggunakan katanya khasyah. Jadi khasyah itu artinya takut kepada Allah, tetapi kita semakin mendekat.
Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itu ya para ulama. Jadi kalau kita ingin disebut ulama, katakanlah itu, kita harus takut pada Allah. Karena kalau ada yang ngaku ulama tapi nggak takut pada Allah, itu berarti bukan ulama, kan gitu. Banyak kan orang-orang yang pemahaman agamanya bagus, ya. Mungkin juga dia sering ceramah, tapi nggak takut pada Allah. Buktinya apa? Dia melanggar aturannya. Nah, sehingga kalau kita memang ingin didekati oleh Allah terus menerus, ya kita harus selalu mendekat. Kata Allah, ana inda dzanni 'abdi bi, ini dalam hadis qudsi. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Idza dzakaroni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Jika hambaku mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan itu sama dengan kita, Bu. Bapak Ibu pasti akan sangat dekat dengan orang yang sering berkomunikasi, sering say hello. Pasti itu. Saya dengan Pak Ferizal karena sering komunikasi ya dekat, meskipun baru ketemu hari ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu punya teman yang sudah lama nggak komunikasi, nggak pernah chat, nggak pernah nanya kabar, tiba-tiba chat atau telepon mau pinjam duit. Wah, kira-kira gimana? Kan tidak semudah itu. Tapi kalau itu sering ketemu, komunikasi, orangnya sering say hello, maunya empati dan sebagainya, ya kita ikut empati ketika ada kesulitan. Nah, Allah itu lebih dari itu. Sayangnya Allah kepada hambanya lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Nah, ini ada hadis sahih. Suatu ketika Rasul bersama para sahabat itu melihat ada seorang ibu menggendong bayinya. Kemudian tiba-tiba Rasul bertanya, pertanyaannya kadang-kadang di luar dugaan ya. Wahai para sahabat, kalian lihat ibu yang sedang menggendong bayinya, mungkin sedang menyusui bayinya. Oh iya, kenapa ya Rasul? Apakah mungkin ibu itu akan melemparkan anaknya ke jalan? Sampai pertanyaan seperti itu. Kata sahabat, ya nggak mungkin. Mana ada orang tua menyakiti atau mendzalimi anaknya? Semua orang tua sayang pada anak. Nah, kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu itu pada anaknya. Itu kan luar biasa. Jadi sesayang-sayangnya ibu kepada anak-anak ibu, itu masih lebih sayang Allah kepada hambanya. Dan Allah itu juga sangat memberikan kesempatan tadi bertobat. Orang yang masih berdosa diberi umur panjang untuk ditunggu taubatnya. Tapi orang yang baik-baik kadang-kadang Allah ambil duluan karena sayang, jangan sampai kecampuran kotoran-kotoran dunia itu. Nah, sehingga kemudian dari sini kita tahu persis Allah itu wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah itu luas sekali. Maka jangan pernah kita suudzon, berpikir negatif kepada Allah. Allah akan sangat menyayangi hamba-hambanya yang mendekat kepadanya. Bahkan yang sudah pergi jauh tadi, maksudnya pergi jauh itu sudah berpaling jauh kepada hambanya, itu Allah ingin dia kembali. Sehingga di hadis qudsi yang lain dikatakan, sungguh kata Allah, rintihan para pendosa yang memohon ampun kepadaku jauh lebih aku sukai daripada gemuruh tasbih para malaikat. Jadi rintihan para pendosa yang memohon ampun kepada Allah itu lebih Allah cintai daripada tasbihnya atau gemuruh tasbihnya para malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tidak punya opsi berbuat jahat, Bapak Ibu. Malaikat itu kan makhluk Allah yang statis, tidak punya pilihan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mendesain malaikat itu tidak pernah bermaksiat padanya, hanya mengamalkan yang diperintahkan, sudah saja. Malaikat diberi akal, tapi nggak diberi nafsu. Diperintahkan sujud aja kerjanya. Diperintahkan tasbih aja. Nggak ada sujud kamu, enggak, saya mau jalan-jalan ke hotel, saya nggak ada. Malaikat itu nggak punya opsi. Sementara binatang diberi nafsu, nggak diberi akal. Dia nafsunya besar tapi nggak ada akalnya. Makanya lihat di jalanan ayam, betina sama jantan, kucing, anjing bebas melakukan itu. Makanya kalau ada orang seperti itu berarti ya seperti itu. Nah, manusia diberi akal dan diberi nafsu. Kalau nafsunya bisa diredam oleh akalnya, dipandu oleh wahyu, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat.
Sementara kalau nafsunya menguasai dirinya, mematikan akalnya, apalagi sudah menjauhi dari Al-Quran, dia akan lebih rendah dari binatang. Itu nanti bisa dilihat di surah Al-A'raf 179 ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walau adhanun la yasma'una biha walau a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh telah kami siapkan untuk neraka jahanam dari jin dan manusia, mereka lahum qulub, punya hati, la yafqahuna biha, tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Walau adhanun la yasma'una biha, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Walau a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Nah, ini yang ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah mungkin sedikit tausiah yang bisa kami hadirkan untuk menggugah kembali semangat keislaman, keimanan, ketakwaan kita. Mudah-mudahan beberapa ayat dan hadis yang kami sampaikan bisa menjadi penguat diri kita menjalani hidup dan kehidupan yang penuh dengan ujian dan godaan ini. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.